dengan memikirkan hal-hal besar ini, otomatis hal-hal kecil ya seperti kemarin kita sebutkan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, ini kan hal kecil ya. Siap. Itu otomatis akan mudah untuk tercapai, terwujud. Insun rahayu ngalaria waluya asma pangestu hibah pamriksa. Pemirsa, pada kesempatan hari ini saya Nyimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga kembali menyapa pemirsa semua, tentunya masih dalam tema sesaji Nusantara. Nah, pada pembahasan kemarin mengenai sesaji Nusantara sudah dijelaskan semuanya ya, filosofinya, dan Kang Raga menyinggung mengenai berpikir besar ya Kang Raga. Nah, saya kemudian bertanda tanya juga, mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Kang Raga, apa sih yang dimaksud berpikir besar? Berpikir besar. Berpikir besar. Menurut Kang Raga kan belum ada yang berpikir besar gitu. Nah, bagaimana itu Kang Raga? Berpikir besar itu memikirkan hal-hal besar. Hal-hal besar apa sih yang ada di kehidupan ini? Ada di dalam hidup dan kehidupan ini. Itu yang perlu dipikirkan. Nah, dengan memikirkan hal-hal besar ini, otomatis hal-hal kecil ya seperti kemarin kita sebutkan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, ini kan hal kecil ya. Itu otomatis akan mudah untuk tercapai, terwujud. Ya. Nah, jadi kita perlu memikirkan hal-hal besar. Apa hal-hal besar itu? Tentunya hal-hal yang memiliki peran besar, bahkan peran sangat besar, manfaatnya juga sangat besar dalam hidup dan kehidupan ini. Apa itu? Di antaranya adalah air ya. Air, siap. Air. Sepakat. Air ini kan mendominasi wilayah bumi 70%. Betul. Ya kan? Bahkan wilayah tubuh kita pun 70%. Betul. Artinya peran air ini 70% gitu dalam hidup dan kehidupan kita. Betul. Ya kan? Air. Kemudian api, matahari. Ya. Ini kan perannya sangat luar biasa juga, nggak ada mana api, kalau nggak ada api, nggak ada matahari, nggak bisa hidup. Nah, kemudian unsur tanah atau bumi, ya kan? Yang kita pijak ini setiap perannya sangat luar biasa juga, ya kan? Dan unsur angin atau udara, ya kan? Itu juga perannya luar biasa ya. Setiap desah nafas kita itu ada peran udara, ada peran angin. Dan yang paling utama, paling besar perannya dalam hidup ini adalah nyawa. Betul. Itu yang perlu dipikirkan, ya kan? Betul, dalam hidup dan kehidupan ini. Misalnya air saja, ya kan? Air ya. Air ini selama ini kan hanya diambil manfaatnya saja. Ya, walaupun manfaat-manfaat yang kecil saja gitu, memasak, ya kan? mencuci, ya hanya sebatas untuk minum, mencuci, perairan, ya kan, ya. Sementara tidak dipikirkan bagaimana air ini eksistensinya, ya kan, ya. Bagaimana air ini tidak bisa menjadi bencana dalam hidup kita, ya tsunami, kan? Banjir, tsunami, ya kan? Dan yang terpenting lagi bagaimana air ini bisa menjadi pasukan, ya kan? Pasukan pertahanan dan keamanan minimalnya, pasukan pertahanan dan keamanan, ya, khususnya TNI, ya, Angkatan Laut, Angkatan Laut itu jangan hanya memanfaatkan air untuk dilalui saja atau hanya diambil ikannya saja gitu kan. Ya. Tapi bagaimana air ini juga menjadi bagian dari pasukan
keamanan dan pertahanan, betul dan juga, keamanan, ya. gitu kan? Siap. Ya, gitu loh. Jadi pada saat ada musuh umpamanya mau menyerang negara kita, ya kan? Air, pasukan air yang berperang, yang berperang. ya kan? Tiba-tiba umpamanya hujan, atau negaranya tiba-tiba dilanda banjir, dilanda tsunami umpamanya gitu kan, dan lain-lain yang berkaitan dengan air, ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan dan perlu disikapi. Ya. Jadi berpikir besar juga berbuat besar. Nah, sebagaimana kita pun melakukan itu, kita selalu berbuat besar, ya kan? Karena kita hampir setiap hari itu melakukan jurus persenyawaan dengan air, dengan api, dengan tanah, dengan angin, ya kan? Ya. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Nah, begitupun memikirkan tentang udara, ya kan? Angin, ya kan? Jadi udara ini kan perannya sangat luar biasa sekali, ya. Perannya sangat luar biasa sekali. Bagaimana udara ini bisa membawa pada kehidupan kita itu kehidupan yang betul-betul surga, ya. Betul-betul surga. Jadi udara tidak menjadi penyakit, tidak ada polusi udara minimalnya, gitu kan? Atau bisa menjadikan udara ini juga bagian dari pasukan tadi, pasukan pertahanan dan keamanan. Ya. Karena udara juga nyawa, ya. Jadi angkatan udara bukan hanya melewati wilayah udara saja, gitu kan? Tapi memanfaatkan udara, betul-betul menjadi pasukan, memanfaatkan angin menjadi pasukan, gitu, ya kan? Pada saat ada negara lain umpamanya mau menyerang kita, mereka pasukan udara yang bergerak. Pasukan udara bergerak. Nah, angkatan udara ini menggerakkan. Yo, serang tanpa merusak. Kalau dengan persenjataan, dengan bom atom, bom nuklir, ini kan merusak tatanan, ya kan? Jadi bukan peradaban yang terwujud, tapi kebiadaban, gitu loh. Merusak tatanan, merusak struktur tanah, merusak ekosistem, ya kan? Menghancurkan. Nah, itu bukan jati diri Nusantara, ya, bukan, ya. Bukan karakter bangsa kita. Karakter bangsa kita itu ya ilmu timur lah, ya, menggunakan ilmu timur. Ya, ilmu timur itu menghidupkan, ya kan? Bukan membunuh, tapi menghidupkan, gitu lah. Ya. Jadi menghancurkan musuh tanpa harus menggunakan persenjataan. Alam, ya. Alam. Alam yang bergerak, yang menghukum, gitu loh. Ya. Sama dengan angkatan darat. Bagaimana bumi sinergi, pasukan, selaras menjadi pasukan. Jadi bukan hanya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bertani, ya kan? Ya. Tapi bagaimana bumi ini yang terpenting tetap lestari bagi kehidupan ini, gitu kan? Nah, bisa menjadi pasukan angkatan darat, gitu, ya. Begitupun dengan unsur apinya. Nah, seperti itu contohnya. Siap. Berpikir besar dan berbuat besar, ya. Bagaimana agar bumi alam ini, ya, jadi global. Yang kita pikirkan, ya. Nah, manusia ini kan dikodratkan jati dirinya ini kan sebagai pemimpin atas bumi ini, ya kan? Buat diri, ya, atas bumi ini. Bagaimana agar bumi ini tetap lestari, gitu. Jadi jangan dirusak, jangan dihancurkan, gitu kan? Menyalahi dari alam, ya. Apalagi dikiamatkan, jangan, gitu, ya. Nah, itu. Jadi berpikir besar seperti itu salah satu contoh, gitu, ya. Termasuk ini Kang Raga, apa yang Kang Raga sampaikan mengenai sesaji Nusantara ini sebenarnya bukan cuma kelapa, terus bunga 7 rupa, telur, bukannya, tapi ini merupakan teknologi, ya Kang Raga. Iya, ini kalau dilihat oleh orang yang berpikirnya sempit,
berpikirnya kecil, kerdil, ya kan? Ini apaan gitu kan? Cuman tempayan, isi bunga, ya kan? Bilangan mana lagi gitu ya? Kelapa, telur ini dijadikan sebagai sesaji itu kan? Emang leluhur doyan, ya kan? Emang leluhur doyan gitu kan? Makan ginian. Leluhur nggak doyan lah, tapi kan ini simbol Kang Raga. Ya. Jadi ini simbol, ya. Merupakan kode. Ya. Tinggal bagaimana niat kita, tujuan kita, tujuannya untuk apa gitu kan? Ini bagian dari peralatan juga, bisa teknologi para leluhur kita terdahulu. Teknologi ini bisa juga dijadikan sebagai peralatan untuk perang tadi gitu kan? Di antaranya menggunakan ini, ya kan? Seperti ini niatnya, tujuannya untuk apa? Mengerahkan puting beliung umpamanya ya, mengerahkan puting beliung ya. Nah, itu bisa dikerahkan ya dengan kekuatan leluhur ya. Mantra tentunya kalau jadi nanti targetnya negara mana umpamanya gitu kan? Bisa itu. Tinggal nanti kita kerahkan pasukan angin ya, pasukan leluhur ya, angin ya. Ya, di level mana? Udah tinggal masukkan skrip berupa mantra, ya kan? Arahkan. Gitu, ya. Ya, itu keadaan yang urgent lah ya. Musuh, kita berbicara musuh lawan. Ya, kan? Yang berniat memang mau menyerang kita. Betul. Yang terpenting kita jangan mendahului. Ya, betul. Mendahului